Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan dinas atau urusan formal yang dibuat oleh lembaga atau instansi tertentu. Nah, contoh surat resmi yang saya gunakan di sini adalah merupakan surat edaran tentang larangan pemberian cuti sebelum dan sesudah cuti bersama tahun 2025 di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Sekarang, mari kita bahas bagian-bagian surat resmi ini. Baik, yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Di bagian ini terdapat identitas instansi, yaitu ada nama lembaga, alamat, nomor telepon, email, dan juga website yang berfungsi untuk menunjukkan dari mana surat ini berasal, dan surat ini berasal dari Rumah Sakit Umum Haji Medan. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah surat ada keterangan di mana ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Nah, bagian ini disebut tempat dan tanggal surat. Bagian ini menunjukkan di mana dan kapan surat ini dibuat atau diterbitkan. Dalam hal ini pula, suratnya dibuat di Medan dan dikeluarkan pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Fungsinya penting karena dari sinilah kita tahu waktu resmi surat mulai berlaku dan sebagai penanda legalitas surat tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian alamat tujuan surat, di mana menunjukkan penerima surat yaitu orang, kelompok, atau instansi yang menjadi sasaran isi surat, dan juga memberitahu siapa yang harus membaca dan melaksanakan isi surat. Dan dalam surat edaran biasanya ditujukan ke semua pegawai, kepala bagian, atau unit kerja di lingkungan instansi tersebut. Pada surat ini ditujukan kepada seluruh pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Haji Medan. Di bagian ini disebut alamat tujuan surat dan fungsinya adalah untuk menunjukkan siapa yang menerima surat ini. Karena ini surat edaran, maka penerimanya bersifat umum, yaitu semua pegawai, bukan hanya satu orang. Jadi, bagian ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada pihak yang harus memperhatikan dan juga menjalankan isi surat. Selanjutnya masuk ke judul atau perihal surat. Di bagian ini terdiri dari judul surat, nomor surat, dan perihal atau tentang yang berfungsi sebagai identitas resmi surat agar pembaca langsung tahu jenis, nomor, dan tujuan dari surat tersebut. Contoh surat tersebut merupakan surat edaran yang di bawahnya ada nomor surat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarsip surat supaya mudah dicari bila dibutuhkan kembali. Berikut ini fungsi bagian perihal tentang surat tersebut. Fungsinya untuk menjelaskan pokok isi atau topik utama surat secara singkat dan juga jelas. Dalam surat edaran ini, bagian tentang menunjukkan bahwa isi surat berhubungan dengan larangan pemberian cuti bagi pegawai sebelum dan sesudah cuti bersama di lingkungan UPTD khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan. Bagian selanjutnya ada isi surat, yang merupakan bagian utama dari surat resmi, yang fungsinya untuk menyampaikan inti informasi, perintah, atau pemberitahuan dari pihak pengirim kepada penerima surat. Di bagian ini dijelaskan inti dari pesan yang ingin disampaikan, yaitu di mana di bagian pembuka menyebutkan bahwa surat ini dibuat berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang larangan cuti sebelum dan sesudah cuti bersama. Lalu di bagian isi pokok ada 6 poin penting yang harus diperhatikan oleh pegawai. Nah, selanjutnya di bagian bawah isi surat ada kalimat penutup surat, yaitu yang berbunyi demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan demi kebaikan kita bersama. Kalimat ini digunakan untuk menutup surat dengan sopan dan juga resmi, yang bertujuan agar penerima surat, yaitu para pegawai, bisa memahami dan menjalankan isi surat dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bagian ini seperti pesan akhir dari pembuat surat yang mengajak semua pegawai untuk melaksanakan isi surat demi kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, bagian surat yang paling bawah ada tanda tangan dan nama pejabat yang bertanggung jawab, yaitu Ibu Dr. Rehulina Ginting, MKes, selaku Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan. Nah, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa surat ini resmi dan sah secara hukum. Di bawah nama beliau tersebut terdapat barcode atau tanda tangan elektronik yang menandakan bahwa surat ini ditandatangani secara digital.
tanda tangan elektronik ini diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik di bawah Badan Siber dan Sandi Negara, yang artinya meskipun surat ini tidak ditandatangani secara manual, tetap diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Nah, jadi bagian tanda tangan dan barcode di sini berfungsi untuk menjamin keaslian surat dan menunjukkan siapa yang penanggung jawabnya.